Yesus kami berdoa. Amin. Horas. Selamat Natal. Selamat Natal sekolah minggu. Selamat Natal sekolah minggu. Mau lihat tema itu harta, asal harta, bunyi tamat pemudi bagasan jabu di Gereja Tawang Lau untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Belum hari kelahiran tapi menyambut hari Natal di tanggal 25 Desember nantinya. Terpuji Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini seperti tema dalam Persatuan Gereja Indonesia secara umum tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-15. Mari kita membuka Alkitab kita sama-sama membacakannya. Lukas 2 ayat ke-15, demikian firman Tuhan 22 ya. Iya, terima kasih. Secara lengkapnya demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sampai sejauh itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus serta sekolah minggu sekalian, sebenarnya dalam tema PG pada saat ini itu cukup unik. Mungkin secara logika kalau kita berpikir, marilah kita sekarang ke Bethlehem. Badan kita sekarang berada di Indonesia, sementara secara perekonomian kita mungkin ada yang menengah, ada yang bawah, bahkan di atas. Bagaimana mungkin tema ini mengajak kita ke Bethlehem? Apalagi sekarang katanya, tidak mungkin. Tetapi ada makna yang tersembunyi. Ada makna yang tersembunyi yang boleh disepakati sehingga diangkat menjadi tema. Marilah kita sekarang ke Bethlehem. Yang dimaksud di sana Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang ada di Bethlehem pada masa itu, masa kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, itu ada gembala. Kalau gembala pada masa itu merupakan salah satu pekerjaan yang sangat-sangat rendah, pekerjaan yang hanya dimiliki oleh orang yang kalangan bawah atau orang miskin, karena menurut tradisi Israel mereka dinyatakan sebagai pekerjaan hina, pekerjaan gembala tersebut. Mereka mengharapkan upah supaya itu menjadi nafkah kehidupan mereka di hari yang akan mendatang. Tetapi bahkan ketika pekerjaan rendah sekalipun, ketika itu orang rendah sekalipun, Tuhan pakai. Ternyata Tuhan pakai untuk demi kelahiran Tuhan Yesus, orang rendah sekalipun. Dan yang kedua, yaitu pemilik penginapan atau masyarakat sekitar. Kalau kita tadi melihat sekilas bagaimana fragmen singkat kelahiran Tuhan Yesus, sangat angkuh daripada pemilik penginapan tersebut, sangat sombong. Ketika si Maria benar-benar menginginkan kelahiran, menginginkan tempat untuk dia bersalin, mereka tidak memberikan tempat. Karena apa? Karena mereka hanya mementingkan bisnis, karena mereka mementingkan diri sendiri. Demikian juga sangat banyak manusia zaman sekarang, ketika dia memiliki segalanya, dia hanya memerlukan apa yang ada di dirinya. Ketika dia memiliki segalanya, dia hanya mementingkan diri tanpa memandang orang lain. Tetapi mereka tidak memandang bagaimana kehidupan orang Majus pada masa itu yang dipanggil Tuhan. Sekalipun dia adalah orang yang kaya, Tuhan pakai dengan kerendahan hati mereka. Tuhan pakai untuk menjumpai bayi Yesus. Dengan kerendahan hati mereka datang. Sekalipun mereka kaya, mereka tidak memandang orang rendah. Mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Mereka tidak tahu di mana itu Yesus, tapi Tuhan pakai dia. Dan yang keempat yang ingin kita lihat yaitu bayi Yesus sendiri. Bayi Yesus yang lahir di kandang domba mengambil rupa sebagai manusia, menyetarakan diri sebagai manusia. Nah, saya ingin bertanya, sekolah minggu, atau sekolah minggu, Ama punya satu pertanyaan. Cluenya jawab dengan tepat. Di manakah Tuhan Yesus lahir? Yerusalem atau Jerusalem? Siapa yang bilang Yerusalem?
Yang bilang Yerusalem, jadi apa jawabannya? Iya, pintar. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Dia menyatakan dirinya yang adalah Allah turun ke dunia demi setara dengan manusia. Dia mengambil rupa dosa. Oleh karena itu saya memiliki satu perumpamaan. Boleh kita lihat. Amang mau si Jeremy sama si Leo maju ke depan. Bantu Amang. Ayo Jeremy sama Leo. Enggak marahi kok, enggak apa-apa. Maju aja. Iya. Dahulu manusia ketika di Taman Eden mereka bersih, tidak mengenal dosa. Wadah mereka bersih tanpa mengenal dosa, boleh dipegang. Ketika mereka dinyatakan dilarang, sebelum mereka dinyatakan larang makan buah di tengah-tengah Taman Eden, mereka masih bersih, tidak berdosa. Tetapi karena dosa mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak tahan oleh iblis, mereka digoda, Hawa makanlah buah ini, mereka makan. Lalu diberi lagi kepada si Adam, mereka makan lagi sehingga jatuh ke dalam dosa. Bahkan sampai sekarang pun, aku mau tanya sekolah minggu, apa dosa yang sering kita lakukan? Yang pertama, dosa yang sangat kita sering lakukan, melawan orang tua, tambah dosanya. Apa lagi? Hah? Mencari lagi katanya. Apa lagi? Apa listrik? Mencuri uang, iya mencuri uang. Apa lagi? Selim? Hah? Gak dengar apa? Apa tadi? Orang tua katanya. Tambah dosanya makin gelap. Bahkan sangat banyak lagi. Ada yang mencuri, berbohong dan lain-lain. Bahkan si Dio mungkin sering mengusik temannya, ya kan? Nah, yang dahulunya tadi manusia itu bersih, mereka menjadi gelap seperti dosa. Tetapi karena kedatangan Tuhan Yesus untuk menebus dosa, di mana Tuhan Yesus disalibkan? Di Golgota. Ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya seperti manusia, dia rela disalibkan supaya manusia itu bersih dari dosa. Yang dahulu manusia itu berdosa, sekarang dia menjadi bersih. Nah, mereka menjadi bersih, tidak berdosa. Tetapi ketika dosa itu Tuhan ampuni, manusia tetap berdosa lagi, berdosa. Dan dosa itu Tuhan tampung terus. Tuhan tampung dosa itu. Dosa amal, dosa kalian semua sama sekolah minggu. Tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, itulah yang kita harapkan dalam Natal ini. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Dalam Natal ini dinyatakan kita semua adalah manusia berdosa. Kita semua berdosa, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Bahkan ketika kita berdosa pun kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kedatangan Tuhan, karena kelahiran Tuhan, karena kematian Tuhan Yesus, kita dilayakkan oleh karena kepercayaan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ingin saya katakan pada saat ini melalui renungan singkat, boleh kita sama-sama membuka acara kita membacanya subtema secara bersamaan. Di halaman pertama kita membaca subtema secara bersamaan. Buah-buah yang dengan perayaan Natal kiranya melalui perayaan Natal hari ini kita melihat Bethlehem, apa yang terjadi di Bethlehem pada masa itu. Kita meniru berharap seperti gembala tadi, sekalipun kita bukan siapa-siapa, Tuhan pasti pakai. Jangan kita seperti pemilik penginapan tadinya, karena mereka memiliki apa yang mereka punya, kita menjadi sombong. Marilah juga kita seperti orang Majus, ketika kita memiliki segalanya, kita merendahkan hati kita dan menyetarakan diri kita seperti orang biasa.
dan kelak ketika kita hidup di dalam iman kita, maka terang Kristus akan berada dalam diri kita, damai sejahtera akan menanti pada diri kita, dan surga nantinya akan menjadi tempat bagi orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.